Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita mencoba membahas tentang sistem pencernaan, ya, menurut sudut pandang holistik. Tetapi nanti sistem cerna ini kita akan gambarkan lebih sederhana, ya. Jadi makanan itu nanti makanan. Jadi proses pencernaan itu nanti berkaitan dengan makanan. Makanan itu nanti diawali dari mulut, tenggorokan, kerongkongan sampai ke lambung. Dari lambung nanti turun ke usus kecil, ya. Berarti ini kaitannya ke makanan. Makanan masuk ke mulut, terus turun ke kerongkongan, turun ke tenggorokan sampai turun ke lambung, terus masuk ke usus kecil, ya. Jadi proses pencernaan ini kita ibaratkan sebagai alat, ya. Alat itu berarti kalau kita ingin memasak, berarti kita harus punya kuali. Ini ada kuali, ya. Kuali. Ini ada kuali. Kalau kita ingin memasak, berarti kita harus punya bahan baku. Bahan baku ini sering disebut makanannya, ya, sini. Makanan ini sini, ya, bahan bakunya. Berarti kalau kita ingin memasak, satu yang kita butuhkan itu bahan bakunya. Bahan bakunya itu nanti terbuat dari makanan. Makanan itu nanti jenisnya banyak. Ada nanti makanan itu jenisnya sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, ya. Terus juga nanti protein hewani, protein nabati, dan seterusnya. Baik tepung-tepungan, pokoknya masuknya itu ke bahan baku. Nah, ini bahan bakunya harus ada makanan. Yang kedua, kalau kita ingin memasak itu harus ada kompornya. Sini ada kompor. Ini ada kompornya, ya. Kompor. Kompor ini sering disebut kalau di bahasa Cina biasanya itu sering disebut yuanxi. Yuanxi atau pemanas. Pemanas yang ada di sistem cerna. Tetapi kalau di holistik biasanya itu yuanxi itu titipan dari Allah. Dititipkan oleh Allah itu semasa bayi itu di dalam kandungan. Ini nanti fungsi yuanxi itu ialah kompornya khusus buat untuk memasak, berarti adanya di sistem cerna, ada di perut, ya. Terus kalau kita ingin memasak itu yang pertama harus ada bahan bakunya. Yang kedua itu harus ada cairannya atau air. Biar nanti makanan itu atau bahan baku itu bisa dimasak. Kalau nanti tidak ada airnya, maka nanti masakan itu akan gosong. Maka nanti kalau makanan itu jadi gosong, ya kualitas makanan itu nanti akan jelek, ya. Maka ditambahlah nanti cairan. Nah, cairan ini nanti fungsinya untuk membantu atau memudahkan di dalam
pemasakannya. Nah, ini yang perlu diperhatikan nih. Ini satu, harus ada bahan bakunya. Yang kedua, harus ada cairannya. Yang ketiga itu harus ada kompornya untuk memasak, ya. Setelah nanti makanan itu dimasak, akan menghasilkan, yang pertama akan menghasilkan darah. Yang kedua akan menghasilkan cairan. Yang ketiga akan menghasilkan energi. Yang keempat itu akan menghasilkan saripati. Saripati atau jing. Walaupun nanti saripati atau jing itu serupa, tapi tidak sama dengan jing, ya. Nanti arahnya berbeda. Kalau jing ini biasanya lebih spesifik lagi. Kalau saripati itu secara umum. Terus akan menghasilkan nanti 5 itu kelenjar getah bening atau sering disebut biasanya limfe. Nah. Terus kalau kita memasak juga akan menghasilkan sifat. Yang pertama nanti sifat yang akan dihasilkan dari pemasakan itu ialah sifat panas. Terus yang kedua akan menghasilkan sifat dingin. Yang ketiga akan menghasilkan sifat lembab. Yang keempat akan menghasilkan sifat kering. Terus nanti dari pemasakan ini juga nanti kaitannya ke asam dan basa di dalam tubuh. Asam dan basa di dalam tubuh itu nanti kaitannya dengan keseimbangan, ya. Asam dan basa di dalam tubuh. Nah, ini nanti tergantung keseimbangan dia, asam dan basa di dalam tubuh ini. Maka nanti kalau kita memasak itu, yang pertama akan menghasilkan darah, cairan, energi, saripati, dan jing. Terus kelenjar getah bening. Terus akan menghasilkan sifat panas, sifat dingin, sifat lembab, dan sifat kering. Maka ini yang dihasilkan kalau kita memasak. Nah, ini memang kenapa kita pembahasannya seperti ini. Karena ini nanti titik awalnya. Ini proses ini ya kita gambarkan secara sederhana. Ini titik awalnya, biar kita bisa membahas apa itu nanti sifat panas, apa itu sifat dingin, apa itu sifat lembab, apa itu sifat kering. Terus ini juga sifat ini juga bisa kombinasi, ya. Kombinasi ini nanti bisa bisa nanti kombinasi ini bisa dengan lembab panas lembab, atau sering disebut lembab panas, atau sering disebut juga lembab dingin, ya. Panas lembab atau lembab dingin, dingin lembab, atau panas kering. Nah, ini nanti memang pembahasan ini ada secara khusus, ya. Pembahasan ini nanti ada secara khusus di pola makan. Tapi nanti kita ulas dulu sifatnya secara satu persatu. Ini nanti ada kita bahas secara lengkap, ya, yang berkaitan dengan sifat. Terus nanti ini juga darah ini nanti pembahasannya juga sangat panjang nih. Cairan, apa itu darah, apa itu cairan, energi, saripati, apa itu jing, kelenjar getah bening, asam dan basa di dalam tubuh, sifat panas, sifat dingin, sifat lembab, dan sifat kering. Terus kombinasi.
Maka ini nanti yang dihasilkan kalau kita memasak makanan. Jadi pembahasan ini sampai di sini dulu ya, biar nanti kita bisa bahas satu persatu. Ya. Jadi insya Allah sampai di sini dulu pembahasan kita tentang proses pencernaan ini akan menghasilkan sifat panas, dingin, lembab, dan kering atau sifat kombinasi. Terus nanti akan menghasilkan darah, cairan, energi, saripati, terus jing, ya, terus kelenjar getah bening. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.